orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar Allahku, selamanya besar
Tuhanku, kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar, selamanya besar. Besar Allahku, besar. Ini iman kami nyatakan, Kau besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, layak, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau besar. Jesus name above all name, Jesus name above. You are worthy, you are worthy of, and my heart will sing. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. How great is our God, is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, how great is our God. You are great, you are great. How great is our God. Sing with me, how great, and all will see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. How great, how great is our God. Come on, give me more look in the plaza. How great is our, saya mudah hambanya pendeta Elder Unique. How great is our God.
how great is our God. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau hebat. Dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tidak bisa terhitung kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. So we wanna thank you Lord. Kami bersyukur dan saat ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Saat ini Engkau sendiri yang membukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, hati kami untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berbicara, yang melembutkan setiap hati yang keras, yang mengangkat setiap ketakutan, beban, segala isi pikiran kami yang negatif saat ini Tuhan yang ambil. Dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, pengharapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus mengisi pikiran dan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita yang percaya kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Audrey Eunike atau bisa dipanggil Audrey. Pertama-tama saya mau berterima kasih untuk segenap tim, pelayan, juga untuk jemaat dari GBI Pondok Gede Plaza dan juga terutama untuk Ibu Gembala, Oma Rahel. Terima kasih untuk kesempatannya boleh men-sharingkan firman Tuhan di tempat ini. Nah mungkin sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan lebih ada gambaran ya tentang siapa sih Audrey yang ada di depan. Nah mungkin bisa juga ditampilkan di lewat PPT. Kebetulan saya ada taruh foto keluarga. Ada nggak ya foto keluarganya? Mungkin ada, ya oke. Nah ini ada foto suami saya, Pastor Dika, udah pernah juga kalau nggak salah pelayanan di sini. Terus saya dan juga anak saya masih usia 3,5 tahun. Dan saat ini kami sama-sama sedang merintis gereja di area distrik 8, distrik X SCBD. Jadi kami ada kantor di situ, terus kami renovasi juga untuk jadi gereja. Jadi di area Jakarta Selatan Bapak Ibu. Tapi saya sendiri itu adalah anak gembala. Jadi orang tua saya itu sudah mendirikan gereja di area Tanjung Priok, Jakarta Utara. Walaupun kami sebenarnya tinggalnya di Jakarta Selatan, ya. Tapi seperti lagu ya dari utara ke selatan. Jadi kita memang melayani sudah 20 tahun. Jadi kita ya kerjanya ya bolak-balik dari ujung ke ujung untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan di sana. Dan dari sekitar 9 tahun lalu juga pas saya masih kuliah dan saya waktu itu juga baru mulai berpacaran juga sama suami saya sekarang. Dan kami waktu itu membangun komunitas. Jadi memang komunitas anak muda namanya Infinite. Karena waktu itu kami melihat kok kayaknya youth di gereja gitu-gitu aja. Kita udah coba datang ke utara sambil macet-macet gitu kan. Tapi kok kayaknya antara hidup ada, mati tak segan gitu ya. Jadi kita berpikir kenapa nih kita harus membatasi sama satu gereja. Sementara kita lihat banyak banget nih anak-anak muda di luar sana yang butuh kenal Tuhan. Jadi kita buatlah istilah aja sih sebenarnya kan, komunitas. Supaya anak-anak muda yang kita lihat
yang udah mulai anti gereja, yang mereka ngerasa takut, ngerasa terhakimi duluan untuk masuk ke dalam gereja, atau mereka merasa aku kan sudah ada gereja, aku nggak mau misalnya kayak berkhianat atau kayak pindah ke gereja lain. Nah padahal kita niatnya kan bukan untuk menjangkau jemaat, tapi gimana supaya anak-anak muda ini punya tempat untuk sharing, untuk kenalan sama anak-anak muda lain. Makanya kita buatlah waktu itu namanya komunitas Infinite. Puji Tuhan udah 9 tahun berdiri dan memang lumayan banyak, ada sekitar 150 orang kalau digabung, ada dari utara, selatan, barat. Jadi kita buatnya per area lah gitu. Jadi masing-masing area itu ada perkumpulan teman-temannya sendiri dan biasanya dilakukan itu bukan dalam gereja Bapak Ibu, tapi kita nongkrong. Jadi nongkrong di kafe atau di food court ya. Tapi yang kita sharingkan itu sharingkan tentang kehidupan. Bahkan orang yang di luar Kristen pun bisa join. Karena kita nggak selalu ngomongin tentang firman Tuhan. Tapi kita ngomongin misalnya tentang gimana pacar kamu misalnya lagi patah hati. Atau tentang keuangan, tentang karir. Tapi lewat dari area-area kehidupan itu sebenarnya kita juga lagi menyebarkan tentang nilai-nilai Kristus. Mengenalkan Kristus, sosok pribadi yang penuh kasih, yang penuh pengharapan juga lewat dari komunitas ini. Nah jadi ya untuk komunitas kita diajar, dilatih menggembalakan tuh seperti apa, walaupun akhirnya di tahun kemarin kita diutus sama orang tua kita, ayolah buka merintis yang Jakarta Selatan. Ya dengan berani dan kenekatan juga sebenarnya, karena kita masih muda juga, kita mau melangkah mengikuti memang panggilan Tuhan, kita merintis di SCBD dan ya puji Tuhan walaupun masih 1 tahun tapi sudah banyak yang Tuhan ajarkan ke kita dan juga Tuhan percayakan juga jiwa-jiwa. Dan puji Tuhan juga saat ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa membagikan firman Tuhan ya. Semoga tadi dari sedikit perkenalan udah cukup bisa melihat, bisa mengenal siapa saya di tempat ini. Dan kita akan saat ini mau coba sharing tentang temanya adalah berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah ya. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah di sini kita bisa lihat ya gambarnya ini buah jeruk. Bapak Ibu kalau misalnya dulu masih ingat pas sekolah, pernah ya ada percobaan biasanya eksperimen IPA atau sains. Disuruh dalam gelas aqua, ya kan? Apa tanamannya biasanya? Toge, ya kan? Pakai kapas misalnya. Nah kalau kita taruh benih ya, toge. Terus kita tinggalkan 1 minggu. Kira-kira yang muncul, yang bertumbuh itu buah apa? Buah toge. Kok bingung? Gak mungkin yang muncul durian kan? Ya enggak? Berarti sebenarnya buah itu ya tergantung dari akarnya. Tergantung dari benihnya. Apakah kita bisa berharap bahwa buah yang keluar itu adalah apel kalau kita tidak pernah menanam benih apel? Yang kita tanam misalnya benih semangka. Kita mau tungguin, bahkan misalnya kita doa-doain, kita tumpang tanganin. Kalau yang kita tanamkan itu adalah benih apel, maka yang keluar ya buah apel. Yang berakar, yang bertumbuh adalah buah dari apel. Sampai ini bisa mengerti ya Bapak Ibu ya. Jadi dan menariknya adalah orang Kristen itu paling suka ngomongin tentang buahnya, ya kan? Apa aja buah-buah Roh Kudus. Nanti kita lihat ya, ada buah Roh Kudus. Nah, dan karena fokus sama buahnya bukan artinya jelek. Tapi jadinya kita akan coba terus melihat kayak nge-scan kiri kanan kita. Buahnya udah benar belum? Buahnya mana? Buahnya mana? Buahnya mana? Lalu kita kesel sendiri, kenapa kok itu orang belum berbuah? Atau kok buahnya kayak ya ada sih 1, tapi buah yang lainnya belum terlihat. Nah inilah yang kita lihat sebenarnya terjadi di dalam gereja-gereja sehingga jadinya saling menghakimi.
saling menghakimi, saling ngukur satu sama lain bahwa aku sudah lebih baik daripada dirimu. Karena patokannya itu terus kepada buah ini, dan sementara kalau kita lihat, terutama kalau misalnya kayak dari yang pemimpin, misalnya mungkin yang ada pemimpin komsel atau pelayan, kita biasanya ada kenal nih sama 1 atau 2 orang yang kita lihat dia tuh pengen banget bertobat. Dia tahu bahwa dia salah, dia tahu kebiasaannya itu apa, dan dia bilang, aku pengen bertobat Kak, aku pengen bertobat. Tapi entah kenapa tidak bisa. Aneh ya? Udah ada keinginan dan dia berusaha, tapi mungkin tiba-tiba dalam 1 minggu atau 1 bulan nih misalnya dia berusaha, tapi balik lagi nanti. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya kan? Padahal udah ada usaha, udah ada niatan, udah ada intensi yang baik, sudah ada pengetahuan istilahnya bahwa ya ini salah. Nah, yang kita, ini sambil saya juga sharingkan, tentang selama 9 tahun juga saya banyak mementori anak-anak muda dari yang SMP, SMA, kuliah sampai kerja, yang bahkan yang anak muda udah 35 tahun pun ya, yang dianggap masih anak muda juga. Ketika saya coba tanya, coba selidiki, asal muasal kenapa fenomena ini terjadi banyak banget. Nah ternyata saya sesimpel saya nanya, kalau misalnya kamu hari ini amit-amit meninggal, menurut kamu masuk surga atau masuk neraka? Nah, hampir sebagian besar, lebih dari 50% menjawab tidak tahu, tidak yakin. Padahal kalau kita tanya, kamu orang Kristen dari lahir? Iya. Udah gereja berapa lama? Belasan tahun? Puluhan tahun? Ya dari lahir, dari sekolah minggu. Tapi ketika ditanya, yakin gak masuk surga? Gak tahu. Kenapa kalau misalnya ditanya, gak tahu, kenapa gak tahu? Ya soalnya saya masih buat dosa. Soalnya saya masih buat salah, percaya Yesus sih. Tapi karena saya masih buat salah, jadi saya gak yakin bahwa saya masuk surga. Ya, ini kenyataannya, ini realitanya orang-orang Kristen kebanyakan itu masih seperti itu. Nah, makanya karena ternyata dari paling titik awalnya aja, untuk mereka ada alasan kenapa saya percaya Yesus saja itu tidak ada Bapak Ibu, kita nggak bisa langsung ngomongin tentang kamu buahnya harus A, B, C, D, E. Itu tidak bisa kita omongkan. Karena titik awalnya aja nggak ada. Nah makanya kalau di gereja kami, itu kita lagi terus kuatkan selama 1 tahun ini tuh program dasar kekristenan. Bahkan kita buat online waktu itu, pokoknya siapapun dari gereja lain, pokoknya ayo join. Dasar kekristenan itu apa sih? Ngomongin tentang keselamatan. Kita kenapa sih percaya Yesus? Kenapa sih Yesus harus turun jadi dari Tuhan jadi manusia misalnya? Gitu. Terus apa itu surga, apa itu neraka, apa itu penyembahan, itu dasar kekristenan. Itu kita bahas terus. Karena orang saking mereka udah lahir jadi orang Kristen, sekolah minggu, tapi mereka jadinya nggak pernah mempertanyakan. Kita bukan mencurigai Tuhan ya, tapi mempertanyakan sudah seberapa dalam dan kokoh akar kita. Apakah karena kita pikir kita sudah terlahir di keluarga Kristen, maka artinya kita sudah pasti percaya Yesus? Belum tentu. Ya, makanya kita bisa lihat di berikutnya, boleh lihat slide-nya. Ini ada sedikit gambaran, ya. Kalau secara manusia ya Bapak Ibu, biologis ya. Biologis kita semua tahu. Ini dari bayi, anak balita, anak remaja, dewasa, lansia. Pasti enggak Bapak Ibu akan ngelewatin itu? Urutannya tuh pasti. Pasti ya. Mereka akan ya seiring umur kecuali meninggal misalnya di usia anak, di usia remaja. Tapi pada secara harusnya ya semuanya ngelewatin ini. Nah ini biologis, tapi spiritual enggak. Ya, jadi secara spiritual kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan dari seberapa lama mereka percaya Yesus. Dalam artian
Sekalipun kita merasa sudah percaya Yesus 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun, belum tentu kita secara spirit itu seusia 10 tahun itu. Bisa aja ternyata 40 tahun kita masih sedewasa bayi rohaninya. Atau kita percaya sama Yesus baru 5 tahun. Tapi ternyata secara spirit kita sudah sampai remaja. Apa yang membedakan? Pasti ada yang beda. Makanya kita bisa bingung kadang kan ngelihat kok yang satu itu lebih tua daripada saya tapi kok masih kekanak-kanakan ya. Saya aja yang lebih muda gak gitu-gitu banget misalnya ya. Itu yang membuat jadinya tuh pertengkaran terus, salah paham terus. Jadi perpecahan satu sama yang lain. Karena kita tidak mengerti bahwa intinya itu adalah di akar. Ya. Nah, kita mau sama-sama baca di Matius 7 ayat 16 sampai 18. Boleh ya Bapak Ibu sama-sama kita baca Matius 7 ayat 16, 17, dan 18. Sama-sama kita baca ayat 16 dulu. 1, 2, ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka kalau kita saat ini sedang merasa kayak terikat sama suatu kebiasaan, sama pikiran yang kotor, sama apapun itu, atau kita ngerasa, aduh saya punya kebiasaan marah-marah, ngomel-ngomel, atau kebiasaan mengutuki diri. Mengutuki diri itu misalnya gini, mampus banget nih gue, aduh sial banget nih gue. Nah itu kebiasaan, mungkin kita tidak menyakiti orang, tapi kita mengutuki diri kita, itu juga bisa jadi kebiasaan. Ya. Nah bagaimana mungkin kita mengaku bahwa kita percaya sama Yesus, tapi di satu sisi kita mengatakan hal yang berbeda. Mengutuki ciptaannya Tuhan, mengutuki hidup kita yang sudah dibayar oleh darah Yesus. Nah, hal-hal tersebut itu adalah buah sebenarnya. Kata dusta itu juga adalah buah dari dosa. Ya, buah dari dosa. Maka dibilang tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, berarti satu fakta tentang buah, boleh di next. Fakta tentang buah yang perlu diingat. Buah adalah dampak. Buah adalah hasil. Ya, buah adalah dampak alami, yang artinya dampak alami gini, udah pasti bakal muncul. Udah pasti bakal ada, gak perlu dipaksa-paksa, gak perlu dimanipulasi. Pasti muncul. Jika dan hanya jika pohonnya ya benar. Pohonnya sama. Itu aja. Fakta tentang buah ya. Nah, jadi apa sih rasa dari buah seorang Kristen? Kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saya bacakan ya. Inilah buah roh kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini ada patokan ya, atau indikator. Jadi kita bisa sambil ngecek nih, apakah 9 rasa buah ini sudah kita alami. Ya. Kita nggak bisa paksain itu, misalnya buah tentang damai sejahtera. Kita misalnya sampai kita yoga, kita pokoknya coba gimana caranya supaya damai, peace. Kalau pohonnya nggak benar, kita berusaha seperti apapun, gak bakal dapat. Gak akan bisa merasakan apa itu yang namanya damai sejahtera.
Makanya orang jadinya banyak kecewa. Karena merasa kok katanya ada damai sejahtera. Katanya ada sukacita. Tapi aku gak ngerasain sama sekali. Maka, nextnya lagi, fakta tadi tentang buah. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dimanipulasi, dan akar itu adalah sebagai penentu. Ya, saya bacakan Yohanes 15 ayat 5. Ini adalah kata-kata Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan kita merasa kita cukup mampu bertobat dengan kekuatan kita. Banyak orang yang seperti itu, berusaha bertobat tapi dengan kekuatan sendiri. Tidak melibatkan Tuhan. Jadi dia berusaha bertobat supaya layak di depan Tuhan. Bukan dia datang kepada Tuhan supaya Tuhan yang melayakkan, supaya Tuhan yang membersihkan. Padahal kita ini kan sebenarnya kotor harusnya. Bahkan darah kita disebut najis. Bagaimana mungkin yang najis bisa menyucikan yang najis? Impossible, gak mungkin. Tapi lucunya orang Kristen ketika mereka berbuat salah, ketika mereka melakukan kayak kebiasaan lagi, jatuh lagi dalam dosa, yang kecenderungannya adalah pergi. Keluar dari pelayanan, keluar dari gereja. Nanti aja deh doanya, tunggu saya suci dulu baru saya datang ke Tuhan. Malu sama Tuhan, Tuhan muak kali dengar ngelihat saya datang lagi. Jadi kita tanpa sadar kita pakai diri kita, aku yang harus berusaha, aku yang harus menyucikan diriku sendiri, baru nanti aku layak berdoa sama Tuhan. Inilah kebanyakan mindset orang-orang yang bahkan sudah ada di dalam gereja. Makanya kok kayak gak ada something yang berubah. Kayak seakan-akan tidak merasakan mujizat Tuhan. Seakan-akan tidak ada pertolongan, kok rasanya hampa. Bahkan sekalipun lagi di dalam ibadah. Nah, apa lawannya dari buah Roh Kudus yang tadi? Kita bisa lihat ya, di Galatia 5 ayat 19, ini sebenarnya tadi ayat sebelum yang buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 19, saya bacakan sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan. Ini banyak juga nih, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah, orang berpikirnya bahwa adalah perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan itu, itulah yang akan membawa kita ke neraka. Ya, jadi berpikirnya gini, kalau kita berzina, kita masuk neraka. Kalau kita mencuri, kita masuk neraka. Jadi akan sesimpel itu. Ya, padahal sebenarnya perbuatan-perbuatan ini adalah buah. Buah dari apa? Buah dari keterpisahan kita sama Tuhan. Jadi semua perbuatan-perbuatan buruk itu semua adalah buah. Dan itu yang tadi, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipalsukan. Dari buahnya lah kita bisa melihat apakah sungguh sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Gak bisa di fake, gak bisa dikawein istilahnya. Nah, tapi orang fokusnya itu adalah gimana supaya aku gak pikiran kotor lagi nih. Tanpa melihat bahwa akarnya adalah karena Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Gak akan mungkin ada kekuatan untuk dia lepas dari ikatan itu. Kalau bukan Roh Tuhan sendiri. Nah, semoga masih bisa mengerti ya Bapak Ibu sampai saat ini. Ya. Jadi berikutnya kita bisa lihat
bahwa akar menentukan jenis dan rasa buah, bukan sebaliknya. Bukan buah yang menentukan akar, tapi akar yang menentukan buah. Kalau kita mau lihat secara kekristenan kita, artinya identitaslah yang menentukan perbuatan. Bukan sebaliknya. Saya kasih contoh. Saya berbuat benar, saya berbuat baik, bukan supaya saya jadi orang benar. Tapi sebaliknya, justru karena identitas saya sudah dibenarkan, sudah diampuni, sudah disucikan sama Tuhan, maka saya mampu berbuat baik. Dan sebelum saya dibenarkan, berarti saya identitasnya apa? Saya identitasnya dibilang seteru Tuhan, lawan Tuhan. Saya orang jahat, orang najis, itu identitas. Saya orang berdosa, itu identitas. Maka identitas orang berdosa akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa dan buruk. Tapi orang berpikir bahwa kayak, oh saya berusaha berbuat benar supaya identitas saya benar. Kebalik. No, makanya gak akan bisa. Makanya gak akan bisa sempurna, gak akan bisa utuh. Kalau kita salah flow-nya. Ya, flow-nya. Jika makanya harus tepat dulu Bapak Ibu. Jika saya dibenarkan Tuhan, maka saya mampu berbuat benar. Bukan karena ketika saya berbuat benar, maka saya dibenarkan Tuhan. No. Ya, semoga bisa mengerti ya. Nah, kita mau lihat. Jadi, akar menentukan jenis dan rasa buah. Apa itu akar kekristenan? Akar kekristenan adalah Injil, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sama-sama katakan Injil. Yes. Injil itu apa sih? Injil itu adalah kabar bahagia. Injil itu bukan berita ketakutan. Tapi Injil adalah kabar bahagia. Real gospel. Bukan kita menakut-nakuti orang, nanti kamu masuk neraka kalau kamu kayak gitu. No. Tapi Injil itu berbicara tentang bahwa Tuhan sudah datang dari surga menjadi manusia, mati bagi kita supaya kita tidak lagi menerima penghukuman. Maka ketika orang menangkap itu dengan iman, mereka akan dengan rasa syukurnya mereka akan bersyukur kepada Tuhan, memberikan hidupnya, memberikan tubuh, jiwa, rohnya kepada Tuhan. Itu yang memampukan kita jadinya. Nah inilah akar kekristenan ini. Coba saya mau ajak Bapak Ibu berefleksi. Sudah seberapa kuat akar ini? Apakah kalau misalnya tahu sudah kuat atau enggaknya misalnya gini. Kalau ada orang nanya ke kita, kamu ngapain sih? Percaya, kan dia manusia. Bisa nggak kita jawab? Atau kita cuma sakit hati, ih Tuhan gua dikatain. Apakah kita sakit hati atau kita bisa menjelaskan? Kenapa harus Yesus turun jadi manusia? Itu adalah sebenarnya pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh semua orang Kristen. Kalau enggak, why? Ngapain kita percaya sama Yesus? Kalau kita aja nggak tahu apa perannya dia, apa tugasnya Yesus datang ke dunia. Karena yang tadi seperti yang saya ceritakan, ketika saya tanya, gak cuma ke anak muda sih, kayak coba sama yang nanya sama yang udah dewasa pun, mereka gak mampu sebenarnya menjelaskan. Yang mereka tahu adalah ya karena Yesus itu baik. Tapi kalau kita mau bilang baik Bapak Ibu, semua agama-agamanya juga pada bilang Tuhannya baik. Kenapa Tuhannya baik? Kasih nafas, kasih makan, kasih minum. Apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain? Itu kita harus bisa menangkap. Harus bisa tahu, itu yang membuat kita akar dan buahnya jelas. Kalau kita mau tadi buahnya benar, akarnya harus tepat. Gak bisa karena oh bijinya mirip nih, misalnya benihnya mirip. Udah yang mana aja kita tanam, buahnya ya gak muncul. Tapi kita harus secara akurat dan tepat bisa mengetahui why aku harus percaya sama Yesus. Kenapa aku harus menjadi orang Kristen? Ya. Nah,
Injil ini, Injil kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebenarnya berbicara bahwa yang membedakan, tadi sekalian saya kasih jawabannya, apa yang membedakan tadi kekristenan dengan agama lain? Di dalam kekristenan, Tuhan yang mencari manusia. Simpelnya, Tuhan yang mencari manusia. Sementara di agama-agama lain, semua mengajarkan bahwa manusia harus mencari Tuhan. Manusia yang harus melayakkan dirinya supaya bisa bertemu Tuhan. Tapi dalam kekristenan, our God, Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari, Tuhan yang mengejar kita. Bahkan kita mungkin bisa relate, kita udah sering kabur dari Tuhan. Tapi masih Tuhan yang tangkap kita. Amin Bapak Ibu? Ya, Tuhan yang mengejar. Nah makanya, boleh next. Kebaikan Tuhan dalam kekristenan, kebaikan Tuhan itu datang terlebih dahulu dan itulah yang menuntun kita kepada pertobatan yang sempurna. Itulah yang membuat kita mampu bertobat. Saya kasih beberapa cerita ya, untuk kita memastikan bahwa oh beneran ya Tuhan yang datang duluan ya. Ya, salah satu ceritanya adalah tentang Petrus. Nah, sini ada gambarannya ya. Petrus ini nelayan ya, nelayan dan waktu itu ceritanya ketika Petrus sebelum dia memutuskan jadi murid Yesus, ceritanya adalah dia udah nelayan semalaman tidak dapat ikan, ya, tidak dapat ikan. Lalu Yesus datang, mungkin si Petrus ini udah sering dengar karena ketika Yesus nyuruh dia, udah kamu pergi lagi aja, kamu tebarkan jalamu. Lalu si Petrus bilang, Tuhan, aku udah semalaman nih. Udah semalaman gak dapat ikan. Istilahnya dia bilang, Tuhan yang jago nelayan tuh gua. Saya expertnya nih, saya ahlinya. Tapi karena guru yang bilang, karena Yesus yang bilang, ya udahlah. Itu katanya Petrus. Lalu apa yang terjadi? Lalu pas dia tebarkan jalannya, penuh sampai 2 perahu. Udah penuh, balik lagi. Tapi yang dilakukan Petrus adalah dia katakan dia langsung bersujud kepada Yesus. Dia bukan datang lalu dia jualin ikan. Dia langsung bersujud kepada Yesus. Dibilang, Tuhan pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Dia bisa menangkap bahwa orang yang memerintahkannya dan memberikan mujizat itu adalah Tuhan. Dan di momen itu Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu jadi penjala manusia. Bisa dilihat siapa yang datang duluan? Yesus. Dan bahkan sebelum dia bertobat, Yesus sudah memberkati terlebih dahulu. Wow, itu Tuhan kita. Ya, ini supaya kita bisa menangkap bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dan tidak terbatas. Kalau Bapak Ibu saat ini pernah pergi dari Tuhan, kabur dari Tuhan, atau lagi rasa-rasanya akan mau kabur dari Tuhan, Tuhan akan tetap mengejar kita sampai ke ujung bumi. Karena memang sebegitu luar biasa kasihnya. Ya, ini satu cerita tentang Petrus. Kita lihat lagi cerita tentang Zakeus. Ya, Zakeus dikenal sebagai pemungut cukai, tax. Ya, dan di zaman itu dia sangat-sangat istilahnya musuh dari bangsanya sendiri. Dia adalah bangsa Israel, si Zakeus. Tapi dia musuh karena dia seakan-akan berpihak kepada kerajaan Romawi. Ya, karena teksnya itu untuk si kerajaan Romawi dan teksnya itu memberikan cukainya banyak. Jadi orang-orang benci sama si Zakeus. Tetapi ketika semua orang menghindar dari si Zakeus, Yesuslah yang menghampirinya. Yesus menghampirinya dan aku mau makan di rumah kamu, kata Yesus. Nah, ketika Zakeus menerima invitation itu, menerima panggilan itu, langsung dia bertobat, dia hatinya terbuka, dia buka juga bukan cuma hatinya, dia buka rumahnya. Dia buka rumahnya, dia sajikan perjamuan, bahkan karena Yesus datang di dalam rumahnya, dia berjanji untuk mengembalikan apa yang ia ambil dari orang-orang, bahkan berkali-kali lipat dia mau berikan. Zaman dulu bahkan belum ada mungkin pengajaran tentang persepuluhan saat itu. Tapi dia mau memberikan lebih dari 1/10, dia berikan everything. 1/10 itu kan sebenarnya hanya minimum, tapi dia mau memberikan
all. Semua, apa yang hartanya dia nggak pegang-pegang. Apakah karena ada yang nanyain, udah bayar belum? No, dari kedalaman dirinya sendiri. Rasa syukurnya, rasa tahu dirinya, dia tahu bahwa Tuhan, aku ini kan musuh bangsa. Aku ini orang bukan siapa-siapa, aku gak baik, bahkan secara dibilang dia pendek. Mungkin dia dihina juga secara tubuhnya, di body shaming. Dia ngerasa insecure. Tapi ketika Yesus menghampirinya, dia bisa mengalami penerimaan yang dia belum pernah terima sebelumnya. Siapa di sini mungkin di antara kita yang sejak dari kecil mungkin sering ditolak, bahkan orang tua kita sendiri aja menolak kita. Dari kata-kata mereka mungkin, dari perlakuan mereka, kita ditolak banyak orang, gak ada orang yang mau berteman dengan kita. Lihat Zakheus. Ketika Yesus menghampiri, Yesus duluan yang menghampiri ya, Yesus duluan yang menghampiri. Dan ini hanya bisa terjadi, pertobatan yang full hanya bisa terjadi kalau seseorang mengalami kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga kita lihat, ini yang cukup terkenal, seorang wanita berzina. Ya. Nah, seorang perempuan kedapatan berzina, lalu ahli-ahli Taurat nih, ahli-ahli Taurat itu enggak sembarang loh, mereka benar-benar belajar tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat, sangat-sangat detail, mencoba melakukannya secara sempurna. Wah, udah expert banget ya. Lalu kedapatan si wanita berzina ini, mereka sengaja bawa ke bait Tuhan, ke bait Allah, ketika Yesus sedang mengajar. Ya, lalu ahli Taurat ini, itu nanya sama Yesus, ditanya, Rabi itu guru Musa di dalam hukum Taurat memerintahkan. Mereka pakai dasar landasannya hukum Tauratnya Musa. Rabi, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk melempari perempuan ini dengan batu. Saya ditanya, gimana pendapat Rabi? Gimana pendapatmu guru? Sebenarnya mereka mungkin enggak beneran nanya ya, mereka itu sebenarnya menguji. Mereka mau mencari kesalahan. Dan kita bisa lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus dia nggak bilang jangan lempar batu, ataupun Yesus nggak bilang lempar aja batu. Tapi yang Yesus lakukan, ia membungkuk, lalu ia mengoles-ngoles tanah. Nah, tanahnya sebenarnya di kata teks aslinya itu bukan tanah dalam bentuk pasir Bapak Ibu. Tapi bentuknya itu adalah cobblestone. Cobblestone itu batu ya, yang pokoknya batu keras. Nah, apa arti dari dioles-oleskan itu? Nah mungkin banyak orang nggak tahu apa maksudnya. Nah ini adalah sesuatu yang hebat. Sebenarnya ketika Yesus sedang menggambar di atas batu itu lagi paralel dengan bagaimana hukum Taurat itu ditulis di atas loh batu. Jadi yang terjadi adalah seakan-akan Yesus lagi ngomong kayak gini, kamu mau ngomongin hukum Taurat sama aku yang buat hukum Taurat itu. Bisa mengerti Bapak Ibu? Kamu mau pakai hukum Taurat untuk menghukum, untuk merajam dengan batu, untuk menghakimi orang itu. Dan kita bisa lihat bahwa kenapa dia cuma bawa wanita, yang mana prianya? Yang berzinah juga. Ya kan? Atau jangan-jangan mereka juga sebenarnya ada dosa, tapi mereka ya hanya milih-milih aja. Nah, yang Yesus lakukan ketika dia mengoles batu itu, lalu dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada orang Farisi itu, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wow. Ditantang, siapa yang gak berdosa? Silakan lempar. Dan ada satu orang sebenarnya yang layak, yang gak berdosa. Yang layak untuk melemparkan batu itu siapa? Yesus. Satu-satunya yang layak sebenarnya melemparkan batu itu kepada si wanita berzina itu sebenarnya Yesus. Tapi Yesus tidak melakukannya. Wah, luar biasa banget sama kasih Tuhan. Dan Yesus memilih tidak
Dan ia pun juga tidak ingin. Dan kata Yesus kepada perempuan itu ketika akhirnya kan ahli-ahli Taurat itu pergi satu persatu. Diturunkan lagi batunya. Lalu dikatakan, hai perempuan, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Siapa yang datang duluan? Yang mengampuni duluan? Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti kepada aku tidak menghukum engkau. Ada lanjutannya. Karena aku telah mengampunimu, maka pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Inilah yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru Bapak Ibu. Kalau di perjanjian lama, itu hidup di bawah hukum Taurat, di mana kayak kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan, itu belum ada yang bisa membayar waktu itu, tidak bahkan korban hewan pun darahnya tidak setara, bisa menyucikan darah manusia yang sudah tercemar. Tapi ketika Yesus datang sebagai Tuhan jadi manusia di perjanjian baru, ia membawa darah yang baru, membawa darah yang suci, membawa darah yang kudus, membawa darah yang berkuasa. Itulah yang memampukan membayar semua hutang dosa kita sebenarnya. Kalau di perjanjian lama, tiap kali kita buat dosa, kita harus korban. Salah dikit bisa tanah terbelah, salah dikit bisa kena marah, salah dikit kena konsekuensi. Tapi bukan artinya sekarang kita suka-suka berbuat dosa. Oh gara-gara Tuhan Yesus sudah datang, wah enak nih, gak dikit-dikit mati. Justru salah total. Karena justru kasih karunia Tuhan, karena Tuhan sudah mati sekali untuk selama-lamanya, maka kasihnya itu harusnya menjadi kekuatan bagi kita. Harusnya kita memberikan yang lebih daripada orang-orang perjanjian lama. Karena perjanjian lama orang melakukan berbuat baik karena mereka takut. Karena mereka takut sama neraka, mereka takut dihukum. Belum tentu karena mereka peduli sama isi hatinya Tuhan, no. Mereka cuma takut dihukum, kebanyakan kayak gitu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah sebenarnya kita connect. Kita punya hubungan dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya dia panggil kita anaknya. Dia panggil dirinya Bapa kita. Kalau kita cuma tuan dan hamba, ya tentu ada tembok. Kita juga gak berani-berani amat lah ngobrol sama bos kita misalnya. Tapi kalau Bapa dan anak, apapun isi hati kita bisa curahkan kepada Tuhan. Tidak ada batasan antara Bapa dan anak. Dan itulah why harus Tuhan jadi manusia. Tidak sesimpel yang tentang surga dan neraka. Tuhan ingin mengubah figur Bapa yang ada di dunia. Yang gak akan pernah bisa sempurna Bapa kita. Bahkan yang berusaha baik pun mereka masih tetap akan mengecewakan dan menyakiti kita. Hanya Bapa yang dari surga yang bisa memberikan kasih yang sempurna. Ya, jadi inilah Injil yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita lihat di Adam dan Hawa, ya kita bisa lihat Adam dan Hawa dari awal. Ketika mereka berbuat dosa makan buah terlarang, apa yang manusia lakukan? Bersembunyi, berusaha membuat pakaian dengan daun cawat. Tapi yang dilakukan Tuhan adalah mencari, dikatakan, Adam, Hawa, di manakah engkau? Itu saya yakin Tuhan mencari itu bukan dengan lagi kayak marah-marah. Itu Tuhan mencari sebenarnya lagi dalam hati yang broken heart. Adam, Hawa, kalian tahu gak sih apa yang kalian lakukan? Kita jadi terpisah itu pasti Tuhan dengan broken heartnya. Bukan dengan kayak bawa sapu lidi mau mukul. Dan apa yang dilakukan Tuhan ketika mereka bersembunyi? Tuhan memberikan baju dari kulit binatang. Apakah udah ada toko leather zaman dulu? Toko kulit binatang, toko Hermes? Gak ada ya. Tapi itu adalah hasil dari sebuah korban hewan disembelih. Ada darah yang tercurah. Itulah korban penebusan dosa pertama yang sebenarnya sudah mencerminkan bahwa nanti yang menyelesaikan masalah dosa juga adalah darah. Akan ada korban,
akan ada korban yang dikorbankan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi inilah sebenarnya masalah dosa itu adalah tentang keterpisahan kita dengan Tuhan. Karena terpisah dari Tuhan, karena roh Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam diri manusia, maka kita jadinya berzina, mencuri, menggosip, semua itu yang jahat-jahat kita lakukan. Karena identitas kita memang dosa. Darah kita dosa, semua tercemar, najis. Tapi kalau Bapak Ibu saat ini sudah mendengar kebenaran tentang Injil, maka jangan diundur-undur lagi. Buat keputusan untuk ikut Yesus. Buat keputusan bahwa aku mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bagi yang belum dibaptis, jangan ngundur-ngundur. Berikan dirimu untuk dibaptis. Saat ini, bilang sama tim gereja, aku mau dibaptis. Bukan menunggu, wah aku mesti nunggu suci dulu, nunggu baik dulu baru aku dibaptis. Justru baptis itu awalnya. Baptis itu adalah yang memampukan kita nanti untuk bisa bertobat secara utuh, secara full. Ya, kita mau baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sama-sama kita baca ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow, bilang sama diri kita, ingat, aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan perak atau emas, bukan dengan barang murahan. Keselamatan itu memang gratis Bapak Ibu, tapi bukan murahan. Kenapa gratis? Karena ada yang membayar. Makanya ada istilah, there is no free lunch. Kalau kamu dapat makan siang gratis, bukan karena murah, bukan karena gratis, karena ada yang membayar. Termasuk keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi harga yang dibayar sangat-sangat mahal. Tuhan harus jadi manusia supaya dia mati. Gak bisa minta manusia lain karena semua manusia darahnya sudah tercemar. Harus darah yang suci dan kudus. Itu alasan kenapa harus jadi manusia. Ya, memang harusnya kita layak dihakimi dan dihukum. Boleh next? Ya, kita memang layak dihakimi dan dihukum. Saya nggak bilang, oh berarti dosa kita, perbuatan kita itu ya berarti nggak masalah atau misalnya ya nggak akan ada efeknya. Memang harusnya kita layak dihakimi dan dihukum. Tapi Tuhan Yesus mengambil tempat penghukuman itu. Ketika dia disalib, kutuk penyakit kita lah yang ditanggungnya dikatakan untuk menggantikan kita. Pengampunan yang tidak murah dan gratis, tapi kita terima karena sudah ada yang membayarnya secara lunas. Amin. Ya, kita baca lagi di Roma 5 ayat 15a sampai 15b, kita udah mau selesai. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu dunia masuk ke dalam masalah dosa yang luar biasa kejam, ya, dari generasi ke generasi karena satu orang, yaitu Adam. Tetapi juga karena satu orang, maka masalah dosa itu diselesaikan. Bahkan dibilang jauh lebih besar. Ya, karunia Tuhan itu jangan samain dengan pelanggaran Adam, maksudnya apa? Kalau kita tahu kita banyak salah di masa lalu, kita aib kita, latar belakang keluarga kita, wah udah parah banget deh ininya, gak bisa dikata-katakan lagi. Ingat ini, tidak ada dosa sebesar apapun yang terlalu besar untuk diselesaikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan selalu punya kapasitas untuk mengampuni, menerima selama masih hidup. Kalau sudah meninggal itu udah selesai, tapi selama kita masih hidup,
Tuhan akan terus berikan pengampunan, tapi bukan artinya disia-siakan ya. Tuhan itu bisa tahu kok yang mana yang kayak seakan-akan, hanya kayak cuma sekadarnya, atau menyadari betul akan anugerah Tuhan. Menyadari betul anugerah Tuhan itu kelihatan dari mana ya? Penyerahan diri. Bukan cuma Tuhan minta ampun, baik. Tapi karena tadi rasa syukur tadi, Tuhan aku tahu aku salah. Aku mau berikan hidup aku untuk Tuhan. Perkataanku aku mau berikan. Kehendakku, hubungan aku, pacarannya aku, pernikahan aku, bisnisku, semua harta milikku aku mau berikan kepada Tuhan. Itu baru namanya iman yang benar. Iman yang tepat, yang tadi udah pasti akarnya benar. Pasti akarnya benar, ya. Saya bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya lanjutkan baca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Kita lanjutkan yang dari tentang buah tadi. Kamu telah menerima Kristus Yesus, amin, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap berakar, tetap bertumbuh maksudnya. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita bisa melihat kok, yang mana orang yang benar-benar dia memiliki rasa gratefulness, bersyukur kepada Tuhan. Karena ia menyadari bahwa harusnya aku layaknya masuk neraka. Tapi Tuhan sudah memindahkan aku dari penghukuman ke pembenaran. Tuhan sudah memindahkan aku dari keluarga setan, jadi keluarga Tuhan, jadi kerajaan surga. Tuhan sudah menjadikan aku identitasnya sebagai anak Tuhan, anak raja. Itu akan terlihat Bapak Ibu lewat buahnya. So Bapak Ibu coba cek buah kita. 9 rasa tadi itu harusnya nggak mungkin terpisah-pisah. Alias maksudnya nggak mungkin cuma itu 1 atau 2 aja. Pasti itu utuh, buahnya kita bisa alami. Tapi Bapak Ibu terus harus perlu berakar tadi. Fokus ke bagaimana apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Maka kita akan terus bersyukur tadi. Hati kita melimpah dengan syukur. Hati kita melimpah dengan syukur. Saya yakin juga di tempat ini bisa sampai 28 tahun. Pasti luar biasa perjuangan dan mungkin juga penderitaannya banyak yang dikorbankan. Tapi anehnya kalau saya ngobrol sama keluarga-keluarga pendeta, mau seberat apapun badainya tetap bisa maju sampai puluhan tahun. Kenapa? Ya karena ada rasa syukur itu. Kalau kita tidak ada rasa syukur bahwa sungguh Tuhan sudah berikan hidup buat kita sebagai gembala, sebagai pendeta, pasti udah baik, udah tutup. Dari zaman kapan misalnya. Tapi karena ada rasa syukur, maka itu yang memampukan kita berjalan. Yang orang lain mungkin anggap, rugi, bodoh, buat gereja, gak untung. Adanya kita keluar uang terus. Orang malah meninggalkan kita udah invest secara waktu, secara tenaga, secara hati, bisa dihianati yang bisa diomongin. Kalau kita pakai perhitungan manusia, bukan tadi rasa syukur tadi, kita akan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan gue udah kasih A, B, C, mana nih Tuhan berkatnya? Salah itu. Tapi kalau kita tadi mengalami Injil yang tepat, berakar pada Injil yang tepat, maka kita akan memberikan. Sekalipun bahkan let's say misalnya Tuhan misalnya tidak memberikan kayak pertolongan lagi, mujizat lagi, kita nggak akan kecewa. Karena mujizat terbesar, ini Bapak Ibu mesti ingat, mujizat terbesar yang Bapak Ibu terima adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak akan ada lagi the greater miracles. Walaupun Bapak Ibu saat ini mungkin lagi berdoa, mujizat kesembuhan, mujizat keuangan.
Tapi harus sadari dulu bahwa kita sudah menerima mujizat yang paling hebat. Yaitu kita diampuni dosanya. Amin. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu, jika saat ini atau selama ini kita pernah ada meragukan Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kita marah, kita ngambek sama Tuhan. Kita boleh ngasih tahu sama Tuhan situasi kita. Tapi jangan kita menyalahkannya. Justru dalam kekeringan kita, dalam kegelapan kita, dalam lembah kekelaman, makin kita teriak panggil nama Yesus. Tuhan, tolong kami Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Yesus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Maka aku rindu berakar. Aku rindu berakar pada dasar kebenaran yang tepat. Pada kasih setia Tuhan. Angkat segala kepahitan, luka batin, sakit hati, kekecewaan Tuhan. Bahkan intimidasi yang mengatakan engkau yang benci sama aku, engkau tidak mendengarkan engkau menghukum aku. Cabut itu Tuhan dari setiap pikiran kami. Hari ini kami belajar Tuhan, hari ini kami tahu bahwa sangat besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak ingin kami menderita, Engkau tidak ingin kami terus berada dalam kebiasaan dosa. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau terus mencari, mengejar, bahkan memanggil kami. Tapi mungkin telinga kami Tuhan yang tuli, yang tidak bisa mendengar, mata kami yang buta Tuhan secara rohani. Maka saat ini Roh Kudus masuklah ke dalam diriku. Mari Bapak Ibu Jemaat, saat ini perkatakan imanmu kepada Tuhan. Aku mau percaya Engkau Yesus. Aku mau jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya darah Yesus telah menyucikanku. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu untuk berdoa masing-masing. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu atas setiap kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Saya mau undang Ibu Gembala, kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita.
Karena kita masih mendapatkan firman-Nya hari ini yang boleh menuntun kita ke depan. Bapak Ibu, yang saya tangkap sangat kuat hari ini adalah Tuhan Allah menanti-nantikan kita, mencari kita. Ketika kita sedang dalam keterpurukan, mungkin kita sedang dalam letih lesu, mungkin kita sedang dalam kemarahan, kekecewaan, apapun itu, dengarlah, Allah menanti kita dan memanggil kita kembali. Hari-hari akhir ini adalah last call, saudara. Saya dengarkan di Tuhan bilang, this is the last call. Panggilan Tuhan yang akhir. Karena ini adalah hari-hari akhir. Jangan tunggu sampai besok. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan pandang yang berbicara masih muda. Tetapi Tuhan pakai yang muda untuk boleh membawa kita kembali kepada Tuhan. Siapapun yang membuka hatinya akan dipakai oleh Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya Audrey yang sudah menjadi berkat di tempat ini. Engkau pakai terus kemudaannya Tuhan untuk mendampingi suami dan juga menjadi penggembalaan di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Terutama di anak-anak muda, Engkau jangkau Tuhan melalui hamba-hambamu ini. Karena kami tidak ingin kehilangan anak-anak muda kami. Terus Tuhan berkati warga muda ini beserta juga dengan orang tuanya yang melayani di Tanjung Priok. Juga anaknya seluruhnya kami serahkan ke dalam tuntunan dan pimpinan dan berkat daripada Tuhan terus menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kita akan pulang kembali ke keluarga kita masing-masing. Mari kita buka hati dan arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Dan teruslah kita intim dengan Tuhan pada hari-hari akhir ini, dari malam ini sampai Tuhan datang kembali, berdoa dan berfirman kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan hari ini. Tuhan datang segera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus terima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.